Komisi 7 DPR RI bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf RI menggelar acara di Hotel Front One Rabu 16 April 2025 yang bertujuan menggali potensi budaya daerah Nganjuk sebagai daya tarik tujuan wisata perjalanan insentif. Acara tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh penting seperti anggota Komisi 7 DPR RI, Banyu Biru Jarot, Bupati Nganjuk Marhen Jumadi, Ketua DPRD Tatit Heru Cahyono, analisis kebijakan ahli muda Kemenparekraf Nia Akmon, Kepala Dispora Budpar Sri Hadari Ningsih, serta para kepala desa. Pembukaan acara ditandai dengan penampilan tari semantok yang memukau, menampilkan kekayaan budaya khas Nganjuk yang menjadi fokus utama dalam pengembangan pariwisata lokal. Kepala Dispora Budpar Sri Hadari Ningsih menekankan bahwa sektor budaya dan pariwisata merupakan pilar penting dalam strategi pembangunan daerah. Ia menambahkan bahwa keragaman budaya Nganjuk merupakan aset luar biasa yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata insentif. Menggali potensi wisata di Kabupaten Nganjuk, termasuk budaya-budaya. Maka tadi saya katakan, saya laporkan bahwa Nganjuk kita gali budaya-budaya seperti Nganjuk Jaran, parade Nganjuk Jaran misalnya, terus kemudian nanti syukuran sedekah bumi tahap 1 di 1088 tumpeng. Sebenarnya culture kan yang kita bisa kembangkan. Untuk yang wisata alam misalnya, wisata kan banyak macam. Wisata minat khusus, wisata alam, wisata buatan. Contoh misalnya Jolotundo, alam combine dengan buatan. Menarik itu. Itu juga PKS Pemda dengan perhutani, terus kemudian kerjasama dengan pengusaha. Itu untuk Pemda juga bayar pajaknya banyak, dapat banyak. Perhutani juga begitu. Yang bersangkutan pemuda juga pengusaha ini juga dapat untung juga. Ini kan pentingnya membangun sebuah kolaborasi. Bupati Nganjuk Marhen Jumadi menyambut baik kegiatan ini dan mengajak semua pihak untuk bersinergi dalam memajukan pariwisata Nganjuk. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah membuka pintu lebar bagi investor dan pelaku usaha untuk bersama-sama mengembangkan sektor pariwisata. Terkait dengan destinasi wisata Studo itu kan ikon utama di Kabupaten Nganjuk. Itu dari segi jumlah pengunjung, dari pendapatan itu tetap nomor 1 di Nganjuk. Apapun Studo tetap ikon yang nomor 1 di Nganjuk. Kedua, Sri Tanjung itu PAD-nya juga jauh lebih. Tapi kalau penjenengan kerja sendiri Roro Kuning dengan adanya Jolotundo ini kan agak menurun, tapi ini sudah mulai bangkit. Kami berupaya mengambil langkah-langkah untuk lebih meningkatkan lagi. Itu 1 itu Roro Kuning, 2 Tra itu karena ada Nyawiji, Taman Nyawiji baru tanpa ada tiket, sehingga Tra kami juga agak turun. Tapi itu pun nanti insya Allah mulai sekarang kami kerjasama dengan lembaga pendidikan juga itu bisa terlaksana nanti seperti itu. Anggota Komisi 7 DPR RI Banyu Biru Jarot menyatakan komitmennya untuk mendukung langkah-langkah strategis pemerintah Kabupaten Nganjuk. Ia yakin dengan sinergi kuat antar DPR, pemerintah daerah, dan Kemenparekraf, Nganjuk dapat menjadi destinasi insentif yang diperhitungkan secara nasional. Sebagai anggota Dewan Komisi 7 yang memang menjadi mitra strategis dalam pengembangan pariwisata, apalagi kementeriannya itu kan bermitra dengan kami, dan ini memiliki ekosistem yang baik karena di pariwisata yang sehat biasanya UMKM-nya juga tumbuhnya dengan baik. UMKM-nya sehat biasanya dimotori dengan perkembangan terakhir melalui ekonomi kreatif yang baik, sehingga industrinya pariwisatanya bisa maju. Nah, keempat kementerian itu ada di Komisi 7. Jadi kalau jenengan nanya, ya all out. Sehingga membantu program-programnya Pak Marhen agar bisa melesat sesuai dengan slogannya Kabupaten Nganjuk. Acara ini menjadi tonggak awal dalam menggali potensi budaya dan menjadikan Nganjuk sebagai penarik baru pariwisata berbasis insentif di Indonesia. Dari Nganjuk, Riko Purnama melaporkan.